Oke bro, nomor 5, tentang fungsi kuadrat. Oke, sebelum ngerjain, sini kasih catatan dulu deh di sini ya. Catat, catat, catatan. Lihat berarti kan, ini tentang kedudukan kurva terhadap sumbu x ya. Kalau kalian nanti punya seperti ini misalnya, kalian punya sumbu x, nih sumbu x, ya seperti ini, ya. Nanti kurvanya itu bisa bentuknya gini, seperti ini, atau hanya menyinggung saja. Seperti ini atau tidak dua-duanya. Boleh seperti ini ya. Jadi membuka ke atas semua. Tapi bisa jadi nanti kurvanya itu membukanya ke bawah semua nih. Gitu ya. Sip. Oke. Bentuknya gini. Sip. Terus ini menyinggung saja sedikit. Menyinggung sedikit gitu ya. Kayak gini nih, menyinggung sedikit. Terus yang ini tidak menyinggung juga, gitu. Ini misalnya sumbu x tadi, ini sumbu x-nya, ini sumbu x-nya, gitu. Sip, perhatikan. Ini memotong di dua titik. Ini memotong di dua titik sama. Ini menyinggung, ini tidak dua-duanya. Oke, kalau ini membukanya ke atas. Kalau ingat, kalau membuka ke atas, ini kan bentuk umumnya y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah apa sini c gitu ya. Kalau dia membukanya ke atas atau bentuknya senyum, ini kan senyum ya. Kalau dikasih titik dua jadi kayak senyum ya. Oke, kalau bentuknya senyum seperti ini berarti a-nya positif. Berarti a-nya positif atau lebih besar dari 0. Ini juga sama, a-nya positif lebih besar dari 0, a-nya positif lebih besar dari 0. Kalau bentuknya sedih, ini kan sedih ya kalau kasih titik nih. Kayak orang bersedih ya. Ini a-nya negatif atau a-nya lebih kecil 0. Ini a-nya lebih kecil dari 0. Ini a-nya lebih kecil dari 0. Sip. Ini memotong di dua titik, satu titik, dua titik. Kalau memotong di dua titik itu syaratnya apa? Selain a-nya lebih besar dari 0, di sini juga nanti a-nya d-nya juga lebih besar 0 kalau memotong di dua titik. Kalau ini d-nya sama dengan 0. Kalau ini d-nya lebih kecil dari 0 gitu ya. Ini sama, memotong di dua titik berarti d-nya lebih besar dari 0. Ini berarti d-nya menyinggung sama dengan 0. Ini tidak dua-duanya, berarti d lebih kecil dari 0. Sip, gitu ya. Mana yang disebut definite positif dan definite negatif? Ini dia. Ini disebut sebagai definite. Ini disebut sebagai definite positif. Definite positif artinya apa? Nilai y-nya selalu positif. Apa? Di atas sumbu x kan y-nya positif semua ya. Jadi selalu positif, mau berapapun nilai x-nya, y-nya selalu positif. Inilah yang ini disebut sebagai definite negatif. Definite negatif. Yang ini definite positif, yang ini definite negatif. Ingat, definite negatif itu berarti syaratnya apa? A lebih kecil dari 0 dan D lebih kecil dari 0 juga. Oke, kita jawab sini ya. Jawab. Tadi ya, persamaan y-nya y sama dengan ax kuadrat ditambah x. Ditambah a. Saya ingin nanya nih, ABC-nya berapa gitu ya. Ini kan ada A itu yang di sampingnya x kuadrat, A-nya berapa? A-nya ya A. B-nya apa? B-nya itu yang sampingnya x, angka berapa ini? 1. Berarti B-nya 1. C-nya itu berapa? C-nya berapa? Ayo sini. C-nya yang ujung sendiri yaitu berapa? A juga gitu ya. Ingat tadi syarat yang pertama. Syarat yang pertama kalau dia definite negatif, A-nya lebih kecil dari 0. Berarti A-nya di sini lebih kecil dari 0. A itu apa tadi? A itu ya A kecil. Berarti nanti A ini harus lebih kecil dari 0. Berarti A-nya yang negatif ya. Oke, cari A yang negatif di sini ya. Nanti kita cari di sini. Ini ya, negatif ini yang salah ya. Ini A-nya nggak lebih kecil dari 0 kan? Antara 0 sampai setengah, ini yang jelas salah. Coret aja dulu. Ini betul, ini betul. Terus lanjutin syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? D-nya lebih kecil dari 0. D lebih kecil 0. D itu apa? D itu adalah rumusnya apa? B kuadrat min 4A AC. Ini harus lebih kecil dari 0. B-nya mana? Ini dia, 1. Berarti 1 kuadrat min 4AC. 4 kali A. A-nya ya A. Kali C. C-nya A juga. Gitu. Lebih kecil dari 0. Jadi nanti 1 kuadrat nih min 4A kuadrat lebih kecil 0. Ini kan bisa difaktorin ya. Oke, kalau difaktorin gimana nih? Oke, dibikin seperti ini nih.
gitu ya. Kalau kita faktorin, jadi nanti akar dari 1 ini 1, akar dari 4 berapa? 2. Ada A nya berarti 2A, sini juga 2A. Nah, gitu ya. Ini ambil yang plus, ini ambil yang min. Nah, gitu. Boleh. Sip. Ini nilai A nya berapa yang ini? A nya. Lihat, kalau ini tadinya plus 1 berarti jadi min 1. Ada 2 nya jadi per 2. Nah, gitu. Ini A nya, ini min 1 gitu ya. Jadi A nya 1, ini 2. Artinya apa sih? Ini teh A nya diganti berapa biar hasilnya tuh 0. Kalau yang nggak tahu gini maksudnya teh. Ini ya saya kasih keterangan aja deh sedikit. Nah, ini bagi yang nggak tahu ya. 1 tambah 2A, 1 tambah 2A ini biar 0. Jadi 2A sama dengan 1-nya geser ngek, min 1. Jadi A nya berapa? Min 1 bagi 2. Jadi, makanya A nya min 1 bagi 2. Dengan cara yang sama nanti kalian bisa cari A yang di sini gitu ya. Sip. Ocre? Ocre gitu ya. Terus berikutnya. Nah, ini kalau dibikin garis bilangan. Saya geser. Stop, dibikin garis bilangan. Bikin garis bilangan gini yuk. Nah, dibikin garis bilangan. Kalian bikin garis bilangan seperti ini. Oke. Nah, gini ya, seperti ini. Stop. Terus kita letakin. Nah, letakin minus setengah sama setengah. Minus setengah lebih di kiri yang jelas. Ini minus setengah. Ini minus setengah. Dan ini setengah. Terus perhatikan. Kita kasih tanda plus minusnya. Yuk, kalau kita kasih tanda plus minus, lihat. Yang kanan plus atau min nih. Sebenarnya gampangnya gini lah. Lihat koefisien dari kuadrat. Kalau koefisien kuadratnya negatif, berarti yang paling kanan negatif. Ini kan koefisien kuadratnya negatif ya. Berarti yang paling kanan negatif. Berarti sini negatif. Tapi kalau nggak yakin boleh dicek. Nah, kalau nggak yakin boleh kalian cek. Ngeceknya gimana mas? Lihat gini. Cek. Yuk cek. Nah, ngeceknya pakai persamaannya itu. Tadi persamaannya apa? 1 min 4A kuadrat. Dimasukin. Nah, dimasukin misalnya berapa ya? 0 boleh ya. Masukin angka 0. A nya diganti dengan 0. Coba A nya diganti 0. Kalau A nya diganti 0, hasilnya berapa? 1 kurangi 0. Berarti sama dengan berapa? 1 ya. Ini kan A nya 0. 0 kuadrat 0 kali 4 ya 0. Berarti hasilnya berapa? 1. Nah, 1 itu positif atau negatif? Positif. Kalau 1 itu positif, berarti daerah yang ada 0-nya itu daerah positif. Daerah positif di mana? Di sini kan, ini kan ada 0-nya ya enggak? Antara min ya, antara min berapa nih? Antara min setengah sama setengah ada 0-nya. Di sini positif. Gitu ya. Terus loncat lagi ke sini negatif. Loncat sini negatif. Oh, benar kan negatif? Oh, gitu ya. Jadi kalau ingin cepat dilihat koefisien dari kuadratnya. Kalau koefisien kuadratnya itu negatif, ini negatif, koefisien kuadratnya berarti ininya negatif paling kanan. Paling kanan negatif. Tapi kalau nggak yakin boleh cek masukin pakai angka. Ya, di titik sembarang. Misalnya tadi di titik berapa? 0 ya. Misalnya tadi dimasukin di titik 0 di sini. Nah, ini ada 0 di sini. Berarti yang ada 0-nya positif. Sip. Terus yang diminta apa ini? Yang diminta adalah daerah yang lebih kecil dari 0, berarti daerah negatif. Kalau daerah negatif mana nih? Yang di ini nih, yang dikurungin. Daerah negatif berarti yang dikurungin. Berarti ini dari sini ya. Masuk ke kiri sana. Oke. Gitu ya. Terus mana lagi? Ini ke sana berarti ya, arahnya ke kiri. Terus mana lagi coba? Ini dia. Ini ke kanan ya. Jadi yang dikurungin. Ini daerah yang negatif. Oke, ini ke kanan. Sip. Paham ya? Udah selesai belum? Belum. Terus kan ada syarat nih. A-nya lebih kecil dari 0. Ini kan 0. Ya. A-nya lebih kecil 0 berarti ke kiri. Ini ke kiri. Kita tulis. Ini ke kiri. Ini ke kiri ya. Gitu. Oh, cerai. Oh, cerai. Oke, ini kasih panah ke kiri. Sebentar. Ke kiri. Yang kena arsiran paling sering mana tuh? Yang kena daerah yang paling sering kena. Coba mana yang kena paling sering? Ini dia daerah sini. Ya enggak? Ini kena sekali, kena 2 kali. Jadi yang kena 2 kali itu daerah sini. Artinya apa? Di kirinya min setengah. Berarti nanti A-nya hasilnya adalah di kirinya min setengah. Berarti A-nya lebih kecil dari min setengah. Ini jadi A-nya lebih kecil dari min setengah. Ada nggak tuh jawabannya? A lebih kecil dari min setengah. Ada. Oh, ini dia. AC gitu ya. Jadi jawabannya adalah A-nya lebih kecil daripada min setengah. Jadi artinya apa? Dicari yang kena 2 kali ya. Ini kan kenanya cuma sekali doang. Nah, jadi
Nggak usah, ini kena 2 kali gitu ya. Oke. Oke, berarti jawabannya yang gampang deh, yang E gitu ya. Sip, sampai sini ngertinya ya. Oke, yang belum ngerti ulangi lagi, yang sudah ngerti boleh lanjut. Oke, dadah, see you, bye bye.